Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, selamat sore rekan-rekan sekalian yang berbahagia. Kemarin dalam salah satu diskusi dengan juru bicara Menhan tentang pidato Pak Jokowi yang meminta agar para pembantunya jaga-jaga betul agar tidak terjadi apa yang ia sebut sebagai turbulensi politik. Ketika saya ditanya apa kira-kira komentar saya terhadap pernyataan presiden ini, saya menyatakan heran. Heran kenapa? Kan baru saja ada harian nasional mengatakan bahwa tingkat kepuasan kepada Pak Jokowi itu mencapai 74%. Itu disebut sebagai tertinggi dalam sejarah bagi seorang presiden yang akan lengser, yaitu tingkat kepuasannya mencapai 74%. Lalu saya bertanya, apa yang membuat presiden khawatir akan terjadi turbulensi kala 74% tingkat kepuasan terhadap dirinya? Kan nggak masuk akal kan? Tingkat kepuasan sangat tinggi, 74%, malah presidennya ngomong, hati-hati loh, ada turbulensi politik. Jadi itu fakta atau fiksi? Ya saya nggak tahu, justru makanya saya tanya, masa baru saja ada survei yang menyebut tingkat kepuasan kepada presiden 74, tapi si presidennya malah khawatir, jangan-jangan ada turbulensi politik. Kan aneh itu kan? Mestinya tingkat kepuasan kepada presiden itu mencapai 51%, maka presiden akan mewanti-wanti kita punya potensi akan terjadi turbulensi politik loh. Kan kalau itu logik gitu. Karena 2% lagi sudah 49%. Artinya di bawah 50%. Lah ini 74%. Tinggal 3 bulan ke depan. Pertanyaannya, apa yang membuat Pak Jokowi khawatir terjadi turbulensi politik? Jawabannya cuma satu bagi saya. Sebab kalau yang disebut dengan turbulensi dari politik itu dari luar, mengacu kepada survei itu tidak mungkin. Siapa yang mau mengganggu presiden dengan tingkat kepuasan 74%? Kan nggak ada asumsinya itu kan. Yang tersisa kan cuma 26% kan yang tidak puas kepada Pak Jokowi. 26% itu ada Pak Ujan, ada Bang Basri, ada saya, ada Tendri di sana tuh. Yang Tendrinya sendiri udah ngomel mulu, kapan geraknya? Cuma 26% Tendri, ingat loh itu. Nggak mungkin saya bilang. Nah, kalau presiden mewanti-wanti dan khawatir akan terjadi turbulensi politik, jawabannya itu cuma satu, harus dicari dari dalam. Benar gak itu? Ya. Karena dari luar nggak mungkin. Siapa yang mengoyang? Cuma sisa 26%. Ya. Kemungkinan besar itu ada terjadi di dalam. Artinya apa? Artinya kalau terjadi turbulensi politik, besar kemungkinan presiden sedang diganggu oleh orang-orangnya sendiri. Itu logikanya. Dan sinyal itu menurut saya kuat. Saya kasih contoh saat itu. Pertama, dengan cara sangat terbuka, Prabowo mengatakan tidak setuju pada program UKT. Terbuka. Bukan lagi malu-malu, terbuka mengatakan saya nggak setuju dengan kebijakan kenaikan UKT. Kalau saya nanti presiden, sudah jadi presiden, yang belum dilantik, kan kira-kira begitu. Saya akan cabut ketentuan itu, bahkan saya akan gratiskan semua uang kuliah bagi perguruan tinggi negeri. Ya kita lihat aja nanti. Itu sinyal pertama tuh. Sinyal kedua, Tapera. Di Tapera tidak ada partai politik pendukung Pak Jokowi secara faktual, bukan administratif. Karena PDI Perjuangan itu pendukung Pak Jokowi secara administratif. Nasdem itu pendukung Pak Jokowi secara administratif. Tetapi secara politik sekarang tidak lagi. Mereka berbeda.
ketika keluar kebijakan Tapera, tidak ada satupun partai politik pendukung Pak Jokowi secara politik hari ini yang menyatakan dukungan terhadap Tapera, meskipun mereka nggak terbuka untuk menyatakan menolak. Dua kan? Dua kan? Yang ketiga, ternyata seluruh fraksi setuju budget untuk makan siang gratis cukup 71 triliun di tahun pertama. Itu akan kita lihat itu nanti, karena di kepala orang 450 triliun. Seluruh rakyat Indonesia akan makan siang. Tiba-tiba yang makan siang itu nggak sampai sepertiga. Kebayang nggak nanti itu? Kebayang nggak itu nanti? Dan semua fraksi nggak ada yang menolak, setuju. Cukup kita anggarkan 71%. Ya saya bukan ekonom, saya membayangkan kalau cuma 71%, sementara di kepala orang 71 triliun, sementara di kepala orang begitu Pak Prabowo dilantik, saat yang bersamaan makan siang seluruh anak-anak di Indonesia. Tiba-tiba tergantung siapa yang dapat kupon. Tentunya 71 triliun. Artinya nggak sampai sepertiganya kan? Sepertiganya berapa? Dari 450 triliun. 150 ini sepertiganya pun tak ada. Artinya baik kupon. 20% pun tidak ada. Baik kupon. Akan kelihatan itu ya kan? Maka di tengah kepuasan itu mencuatlah kekhawatiran. Karena apa? Karena teman setia Pak Jokowi ternyata tidak sesetia yang ia bayangkan. Tapi itu penyakit orang rakus di mana-mana. Sebab orang rakus berteman hanya ingin mencari keuntungan. Ia mengumpulkan teman-temannya sebanyak mungkin dalam kerangka ia untuk mendapat keuntungan sendiri dari pertemanan itu, sehingga teman yang datang kepada dia adalah teman-teman lagi senang, adapun teman susah mereka pergi duluan. Kenapa partai-partai ini menolak UKT? Kenapa partai-partai ini menolak Tapera? Sederhana. Pertama, karena mereka nggak diuntungkan dengan kebijakan itu secara politik. Yang kedua, mau mendekati pilkada. Nanti di pilkada ditanya-tanya oleh masyarakat, calon ini dari partai anu, setuju nggak UKT? Setuju, jangan pilih, kata masyarakat. Oleh karena itu, lebih baik kita mengatakan kita nggak setuju UKT supaya aman. Itulah kalau kau mengumpulkan orang sebagai teman berdasarkan kepentingan, orang pun akan datang kepadamu dengan kepentingan yang sama. Bila kepentingan tidak bertemu, sudah ya wassalam. Apalagi situasinya begini tinggal 3 bulan. Nggak ada yang mau merapat. Merapatnya semua ke presiden yang dinyatakan terpilih tahun 2024 yang akan datang. Ada yang merapat. Kemarin supaya jaga dan wibawanya tetap terjaga, didudukkanlah presiden terpilih ini di sampingnya, ya kan? Apa maksud dan tujuannya? Jelas. Sekarang si presiden yang masih memimpin sekarang seperti mengaitkan wibawanya kepada presiden terpilih. Udah terbalik-balik ini dunia. Kalau sebelumnya presiden yang mau maju, calon presiden yang ngaitkan diri kepada presiden yang sedang aktif. Kalau sekarang presiden aktif yang sekarang ngaitkan dirinya kepada presiden terpilih. Terbalik-balik. Apa artinya? Si presiden yang masih aktif mulai sadar, dia mulai kehilangan wibawa. Apa bukti yang lain? Di Pilkada DKI. Kita mendengar di Pilkada DKI anaknya yang lain bakal didorong. Begitu ceritanya, ya kan? Benar apa tidak? Wallahu alam bishawab. Begitu kita dengar. Tapi gimana respon-respon Dikim? Diam semua. Berhitung. Lah si anak kalau didorong dan dipasangkan dengan si A si B belum tentu menang. Alih-alih menang yang ada malah kita bisa jeblok. Karena apa? Karena di Jakarta basisnya adalah satu kelompok ya PKS yang Islamis
Yang kedua, kelompok nasionalis di PDI Perjuangan. Dan kelompok ketiga adalah kaum intelektual yang jelas-jelas mereka semua adalah anti nepotisme, anti dinasti. Kalau itu dimasukkan didorong di Jakarta, ya bakal turun. Maka dicarilah ini kaitannya siapa? Namanya RK, Ridwan Kamil, ya kan? Moga-moga terpilih. Si Ridwan Kamil juga pintar. Dia baca dulu siapa yang milih gua di Jakarta kalau pasangannya dia, gitu loh kira-kira. Ya betul. Sebab kalau pasangannya dia, pemilih semua kabur. Kaum Islamis milihnya PKS, kaum nasionalis milihnya PDI Perjuangan, intelektual milih siapapun yang penting bukan nepotisme dan KKN. Ya. Setuju. Kabur. Lalu Ridwan Kamil nanya, siapa lagi yang mau milih gue? Gitu ya. Kagak ada kalau di Jakarta. Lebih baik di Jawa Barat, udah jelas mau menang, kok malah dilepas demi mengaitkan si anak ini. Jadi si Kimnya sekarang, partai-partai pendukung Pak Jokowi ini pusing, nggak ada tokoh, sementara anak harus dicalonkan. Akhirnya pada diem semua. Nah, tapi nggak bisa dipastikan kenapa wibawa presidennya juga mulai turun. Ketika survei yang sama mengatakan tingkat keterpilihan seseorang mencapai 54% kalau dikaitkan dengan Pak Jokowi, kira-kira begitu. Semua partai-partai mengatakan beda cerita nih kalau ini soalnya. Nah ini ceritanya. Kalau di Pilpres semua orang mengatakan saya orangnya Jokowi loh, ya kan? Sebab kalau 54-60% itu artinya dia bisa menang langsung. Tapi begitu survei mengatakan 54% wibawa Pak Jokowi masih bisa dipergunakan demi kepentingan pilkada, para partai-partai termasuk di dalamnya partai pendukung Pak Jokowi secara politik itu mengatakan ini ceritanya udah beda. 50% itu nggak ngaruh. Nggak ngaruh di Jakarta, nggak ngaruh di Sumatera, nggak ngaruh di Kalimantan, nggak ngaruh di Sulawesi. Lalu 54% itu buat apa? Kagak ada gunanya bagi kita, kata mereka. Makanya mereka sekarang mengatakan justru terus terang, ya tentu Pak Jokowi tetap penting. Nah, itu namanya diplomasi. Tetapi di pilkada kita harus cari orang yang elektabilitasnya tinggi, dan jika elektabilitasnya tinggi bertemu dengan kawan-kawan yang lain pun tak apa-apa. Artinya di pilkada partai pendukung Pak Jokowi dan anti Jokowi bisa ketemu. Yang nggak bisa ketemu itu jelas PDI Perjuangan dengan Jokowi. Nggak bisa ketemu kalau sekarang ini. Yang nggak bisa ketemu itu adalah pendukung anti nepotisme dengan pendukung nepotisme, nggak bisa ketemu. Nah, ini ciri-ciri yang saya sebutkan tadi. Jadi kalau presiden khawatir, dia layak khawatir karena ternyata teman-temannya nggak sesetia yang ia bayangkan. Pertanyaan lanjutannya tentu saja akan muncul. Kalau ketika saya masih berkuasa saja, mereka sudah nyata-nyata mengatakan berbeda dengan saya, gimana kalau saya tidak berkuasa? Sementara anak ada, ya kan? Anak ada, bakal diapain nih anak saya? Kan kira-kira pertanyaannya begitu, ya kan? Nanti kasusnya Ubed tuh. Ubed melaporkan dugaan adanya tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh anak-anak presiden. Begitu dimasukkan ke KPK, baru berhitung minggu atau bulan Ubed, saya nggak tahu. Sudah ada jawaban bahwa laporan Ubed itu ditolak. Kita tidak tahu KPK yang baru bisa saja ubek-ubek lagi itu data. Kita tidak tahu. Diubek-ubek lagi itu data. Harun Masiku hilang 4 tahun karena udah pisah, sekarang diubek-ubek lagi. Ketahuan banget politik tergantung kepada siapa presidennya. Pemberantasan korupsi sekarang siapa presidennya. KPK dilumpuhkan, MA dilumpuhkan, MK dilumpuhkan, KPU, Bawaslu, Sani Mawon. Masa ada ketua KPU disanksi berulang-ulang dengan sanksi berat,
nggak pernah jerak-jerak gitu loh kira-kira. Sanksinya muter di situ aja. Hampir semua institusi hasil reformasi dihancurkan oleh rezim Jokowi. Coba lihat sekarang itu, turun semua peringkatnya. Itu indeks demokrasinya turun semua. Kacau, habis. Diselesaikan oleh Jokowi dengan dua hal saja. Pertama adalah bansos. Iya, betul. Yang ketiga adalah memberi kekuasaan kepada mereka yang imannya lemah. Iya. Maka muncullah kawan-kawan yang aktivis 98 dahulu yang saya sebut dengan istilah aktivis asam sulfat, saya bilang. Kenapa saya sebut aktivis asam sulfat? Begitu mereka masuk kekuasaan, mereka lebih garang lagi menghantam semangat reformasi dibandingkan oleh orang-orang yang sejak dahulu berpaham anti reformasi. Mereka tidak malu-malunya tampil ke depan mengatakan nepotisme itu boleh. 3 periode itu sah-sah saja. Itu semua adalah mantan-mantan aktivis 98 sebagian. Yang saya sebut sekarang bukan aktivis 98, tetapi mereka adalah aktivis asam sulfat. Tidak malu-malunya. Maka yang muncul sekarang marah nepotisme di mana-mana. Saya sudah berulang kali mengatakan per tahun 2020 saja di Indonesia ini dipimpin oleh nepotisme hampir 117 daerah. Itu setara dengan 20% total dan jumlah daerah di Indonesia. Anggota DPR kemarin menurut data yang sudah disampaikan, nepotismenya meningkat dari sekitar 23 sekarang bisa mencapai 30%. Hasil produk pemilu tahun 2024 yang lalu. Intinya meningkat. Apa yang bisa kita katakan dengan apa yang dilakukan oleh Pak Jokowi, membiarkan anaknya maju menjadi calon wakil presiden. Sekarang kita dengar anaknya bakal calon gubernur, menantunya menjadi calon gubernur. Itu mempermaklumkan kepada semua orang bahwa nepotisme bukanlah perbuatan keji di dalam demokrasi, meskipun ia dibenarkan secara hukum, tetapi secara moral dan etik mestinya itu dihindari. Nah, oleh karena itu saya menduga jelang pilkada 2024 ini yang meningkat bukanlah partisipasi, yang meningkat bukan kecerdasan publik, yang meningkat bukanlah partisipasi publik. Apa yang meningkat? Nepotisme ataupun dinasti. Saya khawatir kalau 2020 saja sudah 20% daerah kita dikuasai nepotisme, tidak menutup kemungkinan 2024 ini kita bisa diselimuti oleh penguasa nepotis mencapai 25% dari total keseluruhan wilayah kita. Lalu mereka yang pro nepotisme masih mau mengatakan yang penting dipilih. Saya tidak tahu hakim MK buat argumen yang kayak begini, dari mana mereka pungut argumen ini coba. Saya belum pernah ada yang menyebut nepotisme itu halal karena ia dipilih secara langsung. Di buku mana itu dicatatkan? Mengapa cara berpikir yang kayak begitu bukan hanya merasuk di para buzzer-buzzer, tapi merasuk di hakim-hakim konstitusi bahwa nepotisme itu boleh kalau ia dipilih. Itu di buku mana dibaca itu? Meningkat. Ancaman kedua di pilkada 2024 ini bukannya nepotisme, apa yang lain? Membuat bansos merajalela. Karena udah bisa dibuktikan bahwa bansos itu kata MK tidak punya efek kepada terpilihan seseorang. Oleh karena itu boleh jadi 2024 ini ya pilkada kita merupakan pesta bagi 3 hal. Pesta pertama adalah pesta kaum nepotis dan dinasti politik. Kedua adalah pesta bansos. Dan yang ketiga adalah pesta politik uang. Lalu pertanyaannya kepada Gen Z ya, yang akan mewarisi republik ini, pertanyaannya cuma satu. Apakah Anda mau republik ini diwarisi dengan 3 penyakit bagi demokrasi?
dinasti politik, kedua politik uang, ketiga penggunaan bansos demi kepentingan elektoral. Mau atau tidak? Dan uniknya nepotisme sekarang tidak lagi sekedar urusan politik, mulai merambah kepada urusan ekonomi. Direktur Anu, ponakannya si Anu. Komisaris Anu, ya iparnya si Anu. Nanti suaminya, istrinya, ayahnya itu juga akan menguasai komisaris-komisaris, menguasai direksi-direksi di BUMN kita. Pertanyaannya kepada kaum Gen Z kita adalah, kalau politik udah dikuasai nepotisme, BUMN ya usaha-usaha dikuasai oleh nepotisme, lo kebagian apa lagi di Republik ini? Cuma tinggal satu, buka lapak dan warung. Maka sekarang menjamurlah lapak dan warung. Oleh karena itu, selamatkan nasibmu, selamatkan bangsa ini dari praktek nepotisme, dari praktek kolusi, dari praktek korupsi demi masa depanmu. 10 juta anak Gen Z kita menganggur, kata data sekarang. 10 juta. Karena politik dikuasai oleh nepotisme, urusan ekonomi dikuasai oleh nepotisme, yang 10 juta ini hanya berharap titisan-titisan alias perasan alias sampah-sampah dari kekuasaan mereka. Tidak ada kata kecuali. Betul apa yang disebutkan oleh tadi Bang Basri. Harus tegak lurus kita ke depan, lawan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dahsyat Bung Rey. Membakar ini. Sore ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, selamat sore rekan-rekan sekalian yang berbahagia. Kemarin dalam salah satu diskusi dengan juru bicara Menhan tentang pidato Pak Jokowi yang meminta agar para pembantunya jaga-jaga betul agar tidak terjadi apa yang ia sebut sebagai turbulensi politik. Ketika saya ditanya apa kira-kira komentar saya terhadap pernyataan Presiden ini, saya menyatakan heran. Heran kenapa? Kan baru saja ada harian nasional mengatakan bahwa tingkat kepuasan kepada Pak Jokowi itu mencapai 74%. Itu disebut sebagai tertinggi dalam sejarah bagi seorang presiden yang akan lengser, yaitu tingkat kepuasannya mencapai 74%. Lalu saya bertanya, apa yang membuat presiden khawatir akan terjadi turbulensi kala 74% tingkat kepuasan terhadap dirinya? Kan nggak masuk akal kan? Tingkat kepuasan sangat tinggi, 74%, malah presidennya ngomong, hati-hati loh, ada turbulensi politik. Jadi itu fakta atau fiksi? Ya saya nggak tahu. Justru makanya saya tanya, masa baru saja ada survei yang menyebut tingkat kepuasan kepada presiden 74, tapi si presidennya malah khawatir jangan-jangan ada turbulensi politik. Kan aneh itu kan? Mestinya tingkat kepuasan kepada presiden itu mencapai 51%, maka presiden akan mewanti-wanti kita punya potensi akan terjadi turbulensi politik loh. Kan kalau itu logik gitu. Karena 2% lagi sudah 49%. Artinya di bawah 50%. Lah ini 74%. Tinggal 3 bulan ke depan. Pertanyaannya, apa yang membuat Pak Jokowi khawatir terjadi turbulensi politik? Jawabannya cuma satu bagi saya. Sebab kalau yang disebut dengan turbulensi dari politik itu dari luar, mengacu kepada survei itu tidak mungkin. Siapa yang mau mengganggu presiden dengan tingkat kepuasan 74%? Kan nggak ada asumsinya itu kan. Yang tersisa kan cuma 26% kan yang tidak puas kepada Pak Jokowi. 26% itu ada Pak Ujan, ada Bang Basri, ada saya, ada Tendri di sana tuh. Yang Tendrinya sendiri udah ngomel mulu, kapan geraknya? Cuma 26% Tendri, ingat loh itu. Nggak mungkin saya bilang.
Nah, kalau presiden mewanti-wanti dan khawatir akan terjadi turbulensi politik, jawabannya itu cuma satu, harus dicari dari dalam. Benar gak itu? Ya. Karena dari luar nggak mungkin. Siapa yang mengoyang? Cuma sisa 26%. Iya. Kemungkinan besar itu ada terjadi di dalam. Artinya apa? Artinya kalau terjadi turbulensi politik, besar kemungkinan presiden sedang diganggu oleh orang-orangnya sendiri. Itu logikanya. Dan sinyal itu menurut saya kuat. Saya kasih contoh saat itu. Pertama, dengan cara sangat terbuka, Prabowo mengatakan tidak setuju pada program UKT. Terbuka. Bukan lagi malu-malu, terbuka mengatakan saya nggak setuju dengan kebijakan kenaikan UKT. Kalau saya nanti presiden, sudah jadi presiden, yang belum dilantik, kan kira-kira begitu. Saya akan cabut ketentuan itu, bahkan saya akan gratiskan semua uang kuliah bagi perguruan tinggi negeri. Ya kita lihat aja nanti. Itu sinyal pertama tuh. Sinyal kedua, Tapera. Di Tapera tidak ada partai politik pendukung Pak Jokowi secara faktual, bukan administratif. Karena PDI Perjuangan itu pendukung Pak Jokowi secara administratif. Nasdem itu pendukung Pak Jokowi secara administratif. Tetapi secara politik sekarang tidak lagi. Mereka berbeda. Ketika keluar kebijakan Tapera, tidak ada satupun partai politik pendukung Pak Jokowi secara politik hari ini yang menyatakan dukungan terhadap Tapera, meskipun mereka nggak terbuka untuk menyatakan menolak. Dua kan? Dua kan? Yang ketiga, ternyata seluruh fraksi setuju budget untuk makan siang gratis cukup 71 triliun di tahun pertama. Itu akan kita lihat itu nanti, karena di kepala orang 450 triliun. Seluruh rakyat Indonesia akan makan siang. Tiba-tiba yang makan siang itu nggak sampai sepertiga. Kebayang nggak nanti itu? Kebayang nggak itu nanti? Dan semua fraksi nggak ada yang menolak, setuju. Cukup kita anggarkan 71%. Ya saya bukan ekonom, saya membayangkan kalau cuma 71%, sementara di kepala orang 71 triliun, sementara di kepala orang begitu Pak Prabowo dilantik, saat yang bersamaan makan siang seluruh anak-anak di Indonesia. Tiba-tiba tergantung siapa yang dapat kupon. Tentunya 71 triliun. Artinya nggak sampai sepertiganya kan? Sepertiganya berapa? Dari 450 triliun. 150 ini sepertiganya pun tak ada. Artinya baik kupon. 20% pun tidak ada. Baik kupon. Akan kelihatan itu ya kan? Maka di tengah kepuasan itu mencuatlah kekhawatiran. Karena apa? Karena teman setia Pak Jokowi ternyata tidak sesetia yang ia bayangkan. Tapi itu penyakit orang rakus di mana-mana. Sebab orang rakus berteman hanya ingin mencari keuntungan. Ia mengumpulkan teman-temannya sebanyak mungkin dalam kerangka ia untuk mendapat keuntungan sendiri dari pertemanan itu, sehingga teman yang datang kepada dia adalah teman-teman lagi senang, adapun teman susah mereka pergi duluan. Kenapa partai-partai ini menolak UKT? Kenapa partai-partai ini menolak Tapera? Sederhana. Pertama, karena mereka nggak diuntungkan dengan kebijakan itu secara politik. Yang kedua, mau mendekati pilkada. Nanti di pilkada ditanya-tanya oleh masyarakat, calon ini dari partai anu, setuju nggak UKT? Setuju, jangan pilih, kata masyarakat. Oleh karena itu, lebih baik kita mengatakan kita nggak setuju UKT supaya aman. Itulah kalau kau mengumpulkan orang sebagai teman berdasarkan kepentingan, orang pun akan datang kepadamu dengan kepentingan yang sama.
Bila kepentingan tidak bertemu, sudah ya wassalam. Apalagi situasinya begini tinggal 3 bulan. Nggak ada yang mau merapat. Merapatnya semua ke presiden yang dinyatakan terpilih tahun 2024 yang akan datang. Ada yang merapat. Kemarin supaya jaga dan wibawanya tetap terjaga, didudukkanlah presiden terpilih ini di sampingnya, ya kan? Apa maksud dan tujuannya? Jelas. Sekarang si presiden yang masih memimpin sekarang seperti mengaitkan wibawanya kepada presiden terpilih. Udah terbalik-balik ini dunia. Kalau sebelumnya presiden yang mau maju, calon presiden yang ngaitkan diri kepada presiden yang sudah aktif. Kalau sekarang presiden aktif yang sekarang ngaitkan dirinya kepada presiden terpilih. Terbalik-balik. Apa artinya? Si presiden yang masih aktif mulai sadar, dia mulai kehilangan wibawa. Apa bukti yang lain? Di Pilkada DKI. Kita mendengar di Pilkada DKI anaknya yang lain bakal didorong. Begitu ceritanya, ya kan? Benar apa tidak? Wallahu alam bisawab. Begitu kita dengar. Tapi gimana respon-respon Dikim? Diam semua. Berhitung. Lah si anak kalau didorong dan dipasangkan dengan si A si B belum tentu menang. Alih-alih menang yang ada malah kita bisa jeblok. Karena apa? Karena di Jakarta basisnya adalah satu kelompok ya PKS yang Islamis, yang kedua kelompok nasionalis di PDI Perjuangan, dan kelompok ketiga adalah kaum intelektual yang jelas-jelas mereka semua adalah anti nepotisme, anti dinasti. Kalau itu dimasukkan ke didorong di Jakarta, ya bakal turun. Maka dicarilah ini kaitannya siapa? Namanya RK Ridwan Kamil, ya kan? Moga-moga terpilih. Si Ridwan Kamil juga pintar. Dia baca dulu siapa yang milih gua di Jakarta kalau pasangannya dia, gitu loh kira-kira. Ya betul. Sebab kalau pasangannya dia, pemilih semua kabur. Kaum Islamis milihnya PKS, kaum nasionalis milihnya PDI Perjuangan, intelektual milih siapapun yang penting bukan nepotisme dan KKN. Setuju. Kabur. Lalu Ridwan Kamil nanya, siapa lagi yang mau milih gue? Gitu ya. Kagak ada kalau di Jakarta. Lebih baik di Jawa Barat. Udah jelas mau menang, kok malah dilepas demi mengaitkan si anak ini. Jadi si Kimnya sekarang, partai-partai pendukung Pak Jokowi ini pusing, nggak ada tokoh, sementara anak harus dicalonkan. Akhirnya pada diem semua. Nah, tapi nggak bisa dipastikan. Kenapa? Wibawa presidennya juga mulai turun. Ketika survei yang sama mengatakan tingkat keterpilihan seseorang mencapai 54% kalau dikaitkan dengan Pak Jokowi, kira-kira begitu, semua partai-partai mengatakan beda cerita nih kalau ini soalnya. Nah, ini ceritanya. Kalau di Pilpres semua orang mengatakan saya orangnya Jokowi loh, ya kan? Sebab kalau 54-60% itu artinya dia bisa menang langsung. Tapi begitu survei mengatakan 54% wibawa Pak Jokowi masih bisa dipergunakan demi kepentingan pilkada, para partai-partai termasuk di dalamnya partai pendukung Pak Jokowi secara politik itu mengatakan ini ceritanya udah beda. 50% itu nggak ngaruh. Nggak ngaruh di Jakarta, nggak ngaruh di Sumatera, nggak ngaruh di Kalimantan, nggak ngaruh di Sulawesi. Lalu 54% itu buat apa? Kagak ada gunanya bagi kita, kata mereka. Makanya mereka sekarang mengatakan justru terus terang, ya tentu Pak Jokowi tetap penting. Nah, itu namanya diplomasi. Tetapi di pilkada kita harus cari orang yang elektabilitasnya tinggi, dan jika elektabilitasnya tinggi bertemu dengan kawan-kawan yang lain pun tak apa-apa. Artinya di pilkada partai pendukung Pak Jokowi dan anti Jokowi bisa ketemu. Yang nggak bisa ketemu itu jelas PDI Perjuangan dengan Jokowi. Nggak bisa ketemu kalau sekarang ini. Yang nggak bisa ketemu itu adalah pendukung anti nepotisme dengan pendukung nepotisme. Nggak bisa ketemu.
Nah, ini ciri-ciri yang saya sebutkan tadi. Jadi kalau presiden khawatir, dia layak khawatir karena ternyata teman-temannya nggak sesetia yang ia bayangkan. Pertanyaan lanjutannya tentu saja akan muncul. Kalau ketika saya masih berkuasa saja, mereka sudah nyata-nyata mengatakan berbeda dengan saya, gimana kalau saya tidak berkuasa? Sementara anak ada, ya kan? Anak ada, bakal diapain nih anak saya? Kan kira-kira pertanyaannya begitu, ya kan? Nanti kasusnya Ubed tuh, Ubed melaporkan dugaan adanya tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh anak-anak presiden. Begitu dimasukkan ke KPK, baru berhitung minggu atau bulan Ubed, saya nggak tahu. Sudah ada jawaban bahwa laporan Ubed itu ditolak. Kita tidak tahu KPK yang baru bisa saja ubek-ubek lagi itu data. Kita tidak tahu. Diubek-ubek lagi itu data. Harun Masiku hilang 4 tahun. Karena udah pisah sekarang diubek-ubek lagi. Ketahuan banget. Politik tergantung kepada siapa presidennya. Pemberantasan korupsi sekarang siapa presidennya. KPK dilumpuhkan, MA dilumpuhkan, MK dilumpuhkan, KPU, Bawaslu, Sani Mawon. Masa ada ketua KPU disanksi berulang-ulang dengan sanksi berat, nggak pernah jerak-jerak gitu loh kira-kira. Sanksinya muter di situ aja. Hampir semua institusi hasil reformasi dihancurkan oleh rezim Jokowi. Coba lihat sekarang itu, turun semua peringkatnya. Itu indeks demokrasinya, turun semua. Kacau, habis. Diselesaikan oleh Jokowi dengan 2 hal saja. Pertama adalah bansos. Iya, betul. Yang ketiga adalah memberi kekuasaan kepada mereka yang imannya lemah. Iya. Maka muncullah kawan-kawan yang aktivis 98 dahulu yang saya sebut dengan istilah aktivis asam sulfat, saya bilang. Kenapa saya sebut aktivis asam sulfat? Begitu mereka masuk kekuasaan, mereka lebih garang lagi menghantam semangat reformasi dibandingkan oleh orang-orang yang sejak dahulu berpaham anti reformasi. Mereka tidak malu-malunya tampil ke depan mengatakan nepotisme itu boleh. 3 periode itu sah-sah saja. Itu semua adalah mantan-mantan aktivis 98 sebagian. Yang saya sebut sekarang bukan aktivis 98, tetapi mereka adalah aktivis asam sulfat. Tidak malu-malunya. Maka yang muncul sekarang marah nepotisme di mana-mana. Saya sudah berulang kali mengatakan per tahun 2020 saja di Indonesia ini dipimpin oleh nepotisme hampir 117 daerah. Itu setara dengan 20% total dan jumlah daerah di Indonesia. Anggota DPR kemarin menurut data yang sudah disampaikan, nepotismenya meningkat dari sekitar 23 sekarang bisa mencapai 30%. Hasil produk pemilu tahun 2024 yang lalu. Intinya meningkat. Apa yang bisa kita katakan dengan apa yang dilakukan oleh Pak Jokowi, membiarkan anaknya maju menjadi calon wakil presiden. Sekarang kita dengar anaknya bakal calon gubernur, menantunya menjadi calon gubernur. Itu mempermaklumkan kepada semua orang bahwa nepotisme bukanlah perbuatan keji di dalam demokrasi, meskipun ia dibenarkan secara hukum, tetapi secara moral dan etik mestinya itu dihindari. Nah, oleh karena itu saya menduga jelang pilkada 2024 ini yang meningkat bukanlah partisipasi, yang meningkat bukan kecerdasan publik, yang meningkat bukanlah partisipasi publik. Apa yang meningkat? Nepotisme ataupun dinasti. Saya khawatir kalau 2020 saja sudah 20% daerah kita dikuasai nepotisme,
tidak menutup kemungkinan 2024 ini kita bisa diselimuti oleh penguasa nepotis mencapai 25% dari total keseluruhan wilayah kita. Lalu mereka yang pro nepotisme masih mau mengatakan yang penting dipilih. Saya tidak tahu hakim MK buat argumen yang kayak begini, dari mana mereka pungut argumen ini coba. Saya belum pernah ada yang menyebut nepotisme itu halal karena ia dipilih secara langsung. Di buku mana itu dicatatkan? Mengapa cara berpikir yang kayak begitu bukan hanya merasuk di para buzzer-buzzer, tapi merasuk di hakim-hakim konstitusi bahwa nepotisme itu boleh kalau ia dipilih. Itu di buku mana dibaca itu? Meningkat. Ancaman kedua di Pilkada 2024 ini bukannya nepotisme, apa yang lain? Membuat bansos merajalela. Karena udah bisa dibuktikan bahwa bansos itu kata MK tidak punya efek kepada terpilihan seseorang. Oleh karena itu boleh jadi 2024 ini ya pilkada kita merupakan pesta bagi tiga hal. Pesta pertama adalah pesta kaum nepotis dan dinasti politik. Kedua adalah pesta bansos. Dan yang ketiga adalah pesta politik uang. Lalu pertanyaannya kepada Gen Z ya, yang akan mewarisi republik ini, pertanyaannya cuma satu. Apakah Anda mau republik ini diwarisi dengan tiga penyakit bagi demokrasi? Dinasti politik, kedua politik uang, ketiga penggunaan bansos demi kepentingan elektoral. Mau atau tidak? Dan uniknya nepotisme sekarang tidak lagi sekedar urusan politik, mulai merambah kepada urusan ekonomi. Direktur Anu, ponakannya si Anu. Komisaris Anu, ya iparnya si Anu. Nanti suaminya, istrinya, ayahnya itu juga akan menguasai komisaris-komisaris, menguasai direksi-direksi di BUMN kita. Pertanyaannya kepada kaum Gen Z kita adalah, kalau politik udah dikuasai nepotisme, BUMN, ya usaha-usaha dikuasai oleh nepotisme, lo kebagian apa lagi di republik ini? Cuma tinggal satu, buka lapak dan warung. Maka sekarang menjamurlah lapak dan warung. Oleh karena itu selamatkan nasibmu, selamatkan bangsa ini dari praktek nepotisme, dari praktek kolusi, dari praktek korupsi demi masa depanmu. 10 juta anak Gen Z kita menganggur, kata data sekarang. 10 juta. Karena politik dikuasai oleh nepotisme, urusan ekonomi dikuasai oleh nepotisme, yang 10 juta ini hanya berharap titisan-titisan alias perasan alias sampah-sampah dari kekuasaan mereka. Tidak ada kata kecuali. Betul apa yang disebutkan oleh tadi Bang Basri. Harus tegak lurus kita ke depan, lawan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dahsyat Bung Rey.